Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ajaran baru sudah dimulai sekarang. Belajar untuk tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1-6 khusus untuk kelas 6. Temanya yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran yang pertama atau pembelajaran yang ke-1 itu muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan 3. Simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, mengingat kembali untuk cara menentukan ide pokok ya. Jadi perhatikan untuk contoh teks berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, cara untuk menentukan ide pokok kita harus memperhatikan di akhir paragraf. Ya, di akhir paragraf ada kalimat yang mengandung simpulan atau tidak. Kata simpulan masih ingat ya teman-teman? Misalnya, jadi, sehingga, dan kawan-kawan. Kalau misalnya ada kata-kata simpulan berarti sudah jelas ide pokoknya ada di kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Namun, apabila tidak ada kata simpulan, berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Oke, karena ini tidak ada kalimat simpulan, berarti sudah jelas ide pokoknya terletak di kalimat pertama. Ya, kita lihat kalimat pertamanya yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Oke, nah dari kalimat pertama itu diambil intinya. Kita ambil intinya atau diringkas ya teman-teman ya, diambil intinya. Nah, jadi ide pokoknya itu berarti singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sudah paham untuk menentukan ide pokok? Sampai di sini insya Allah paham ya. Lanjut untuk muatan IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Untuk putiknya, perhatikan untuk gambar bunga ya. Putiknya itu yang paling pucuk ya teman-teman ya, yang paling pucuk itu yang menjuntai panjang, dan benang sarinya itu yang titik-titik kuning itu namanya benang sari. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ya bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan contohnya tuh seperti ini ya prosesnya ya. Terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari itu jatuh di kepala putik. Nah, bagaimana kok bisa serbuk sari jatuh di kepala putik? Itu atas bantuan angin ya. Angin yang menghembuskan membuat benang sari tersebut itu jatuh ke putik. Bisa juga bantuan oleh serangga ya. Nah, kemudian terjadi peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian pembuahan menghasilkan sigot. Nah, sigot itu yang kecil, titik kecil itu yang di lingkaran itu sebelah kanan ya. Kemudian sigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Perhatikan teman-teman, bijinya itu yang tadinya sigot itu sudah mulai menumbuhkan tunas ya, sudah bercabang tunasnya. Kemudian biji berada di dalam buah. Nah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Seperti itu siklusnya memutar ya. Oke, lanjut.
Nah, macam-macam penyerbukan. Kita perhatikan itu ada beberapa bunga, ada yang satu tumbuhan, ada yang berbeda tumbuhan, dan ada berbeda varietas ya. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri, untuk menghafalnya, penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga itu ya. Jadi benang sarinya itu jatuh ke putik pada satu bunga itu ya. Di bunga satu itu bunga sendiri ya. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu berarti benang sari bunga sebelahnya jatuh ke kepala putik, tapi masih dalam satu tumbuhan ya, masih satu batang tumbuhan. Jadi tetangga itu bunga yang ada di sebelahnya. Nah, kalau penyerbukan silang itu sudah beda tumbuhan lagi, bukan satu batang ya, tapi di tumbuhan di sebelahnya atau di tumbuhan lain di dekat situ. Nah, penyerbukan silangnya berarti dari benang sari bunga tumbuhan satunya ke kepala putik bunga yang satunya. Itu penyerbukan silang antara dua tumbuhan tapi yang masih satu jenis ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk penyerbukan bastar itu sudah berbeda tumbuhan dan beda jenis varietasnya. Kita perhatikan bunganya juga berbeda ya gambarnya ya. Jadi penyerbukan bastar itu serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Oke, akan saya ulangi. Penyerbukan sendiri itu terjadinya pada satu bunga, sedangkan penyerbukan tetangga terjadi penyerbukan bunga di sebelahnya tapi masih satu tumbuhan, sedangkan penyerbukan silang itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga lain ya, bunga lain tetapi yang sejenis tapi beda tumbuhan ya. Nah, kemudian penyerbukan bastar itu jatuh di kepala putik yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Oke, lanjut. Nah, lebah membantu penyerbukan bunga. Ayo teman-teman diingat-ingat hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga itu apa saja selain lebah atau tawon ya. Lalat bisa enggak? Iya, karena kadang lalat itu bukan lalat ya, kumbang ya. Kumbang itu menclok nempel di bunga itu bisa menyebabkan sebenang sarinya itu mengenai ke kepala putik sehingga terjadi penyerbukan. Oke, lanjut. Sekarang muatan IPS KD 3.1 juga kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya itu memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya itu juga sama ya. Nah, kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Perhatikan teman-teman, ini bendera mana saja? Ayo coba tebak. Iya betul, ini adalah bendera Indonesia dan bendera Malaysia. Hebat teman-teman ya. Nah, ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Nah, kita memperhatikan untuk budaya di Malaysia ataupun Indonesia itu persamaannya itu lumayan banyak ya teman-teman. Bahasanya sama-sama menggunakan bahasa Melayu ya. Kemudian selain bahasa, kita mengingat film kartun Upin Ipin ya. Di situ banyak mengenalkan budaya di Malaysia. Nah, selain bahasanya itu ada budaya wayang. Di Malaysia juga terdapat wayang. Nah, kemudian ada makanan jenang ya atau dodol. Di sana juga ada makanan tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Pembelajaran kedua, muatan PPKN KD 3.1. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut ya teman-teman untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama.
serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, ini adalah sila kedua Pancasila, mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Oke, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua pada Pancasila ya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. 4, saling menyayangi sesama manusia serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, pada gambar itu termasuk contoh melakukan kegiatan kemanusiaan ya, menolong korban kebanjiran. Lanjut pembelajaran 2 itu muatan SBDP, mengenal karya seni patung. Oke, mengingatkan kembali bagi yang umat muslim, saya ini mengingatkan kembali bahwa agama kita itu melarang membuat patung yang menyerupai makhluk hidup. Kenapa tidak boleh? Karena yang berhak menciptakan makhluk hidup itu hanya Allah semata ya. Nah, ini saya hanya menyampaikan materi saja untuk sebagai pengetahuan atau mengenal karya seni patung. Oke, yang pertama yaitu patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, sekarang dilihat dari fungsinya dulu ya. Fungsi patung itu bisa sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Keempat, penghias bangunan taman atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Kemudian pembelajaran 3 yaitu IPA, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama ya, perkembangbiakan secara vegetatif itu beda dengan generatif ya. Kalau tadi generatif itu memerlukan peleburan sel, tapi kalau vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan ya. Jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, terus umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, dan akar tinggal atau rizom dan spora. Oke, kita bisa mempelajari lebih jelasnya. Ini perhatikan teman-teman. Untuk gambar yang pertama itu pohon bambu yang masih muda itu mengalami berkembang biak dengan vegetatif alami tunas. Nah, selain pohon bambu itu ada pohon pisang dan pohon tebu ya yang mengalami vegetatif alami. Kemudian tunas adventif. Nah, ini juga vegetatif alami. Tunas adventif itu apa sih? Tunas yang tumbuh selain pada batang ya. Jadi ini tumbuhnya itu pada daunnya ya. Contohnya pada daun cocor bebek. Nah, kalau pada akar itu akar sukun dan cemara. Kemudian perhatikan vegetatif alami atau spora. Nah, spora ini perhatikan ini ada di tanaman paku-pakuan ya atau suplir ya. Jadi tanaman paku-pakuan pada bagian bawah daunnya itu terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Perhatikan gambarnya ya teman-teman, di daunnya itu ada titik-titik coklat. Nah, itu namanya spora. Ini lebih jelasnya, jika spora jatuh ke tanah akan tumbuh tanaman baru ya. Jadi sporanya kalau jatuh itu menjadi tanaman baru. Contohnya tanaman paku, jamur, lumut, dan suplir. Kemudian vegetatif alami rizoma. Rizoma itu akar tinggal ya, adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur. 3 jenis umbi, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Yuk perhatikan. Nah, ini adalah umbi akar ya. Ada wortel, terus singkong ya, membesar. Jadi umbi akarnya itu akar yang membesar berisi cadangan makanan. Kemudian ini ada kentang dan ada ubi. Ya. Umbi batang itu tumbuh
batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi ubi. Contohnya itu ini ya, kentang dan ubi. Nah, kemudian ini tuh contoh umbi lapis. Contohnya pada bawang dan bunga tulip. Nah, bunga tulipnya itu di bawah akarnya itu ada umbi-umbi lapis ya, yang berbentuk seperti bawang. Ya. Jadi umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung dan tulip. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang pertama bisa terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Oke, lanjut ke pembelajaran 3 yaitu bahasa Indonesia. Ide pokok dalam teks laporan kita tadi di pembelajaran 1 sudah belajar menentukan ide pokok. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut ya. Bacalah isi paragraf dengan seksama, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagan ya. Jadi di tengah itu letak judul teks laporan, kemudian di atasnya bagian paling atas itu ide pokok paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya sampai paragrafnya ada berapa. Itu dibentuk bagan seperti ini, atau mohon maaf dibentuk diagram ya. Diagram seperti ini. Ya, lanjut pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Simpulan teks laporan. Simpulan teks itu adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, ini contoh ya. Coba teman-teman menentukan kesimpulan dari paragraf berikut. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, jadi jagung ini varietas klasik yang biasanya dimakan sebagai pengganti karbohidrat ya intinya ya. Oke, lanjut PPKN. Ini pembelajaran keempat. Ini ada pohon beringin. Nah, kita membahas penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, ini ada gambar sedang merawat tumbuhan dan ada menanam tanaman baru. Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran kelima, muatan IPS, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Nah, keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Apakah aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis berikut? Oke, teman-teman bisa menjawab di buku tulis ya. Nanti bisa ditemukan jawabannya sendiri ya. Oke, lanjut. Pembelajaran kelima, muatan SBDP, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam pembuatan patung kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat serta amplas. Kemudian bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu jati, dan marmer.
Kemudian membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Oke, lanjut pembelajaran ke-6, muatan bahasa Indonesia. Ini membahas apa? Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Ini sudah dibahas juga tadi di awal ya. Teks laporan itu memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan simpulan. Oke, lanjut ke PPKN saja. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Yang kedua, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Dan kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga? Coba yuk perhatikan gambar berikut ya. Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Nah, kegiatan berikut termasuk ya pengamalan atau penerapan sila ketiga. Ini gotong royong ya. Nah, manfaatnya apa? Pekerjaan cepat selesai, jadi lebih rukun, kebersamaannya lebih meningkat ya. Oke, cukup sekian pembelajaran untuk tema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Semoga teman-teman semua bisa belajar dengan baik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.